Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita masuk tema kelima dengan judul Wirausaha, subtema pertama, kerja keras berbuah kesuksesan, dan pembelajaran pertama. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Ayo membaca pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Bacalah teks berikut dalam hati. Setelah kalian membaca teks tersebut, maka jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks pada buku tugas masing-masing. Yang pertama, mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawannya? Yang kedua, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Yang ketiga, apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin, Edo? Yang keempat, apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Selanjutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Jelaskan. Dan yang terakhir, tuliskan 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Tugas-tugas ini kalian tulis pada buku tugas masing-masing. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo berdiskusi. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Kalian tulis dalam bentuk diagram di bawah ini. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Kamu akan mencari informasi secara berkelompok tentang kerjasama ekonomi antar negara-negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peran Indonesia. Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran dan presentasikan dan diskusikan hasilnya dalam kelompok. Jadi kalian menuliskannya dalam bentuk peta pikiran sesuai dengan diagram yang Ibu tampilkan. Tugas ini kalian kerja dalam bentuk kelompok kecil. Dalam pameran negara-negara ASEAN, terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi. Misalnya di pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Ayo mencoba, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kamu ketahui tentang magnet?
Diskusikan jawaban pertanyaan di atas dalam kelompok. Jadi, kalian berdiskusi sesuai dengan pertanyaan di atas dan sesuai dengan gambar yang Ibu tampilkan. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang magnet. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat dengan salah seorang temanmu. Minta teman tersebut menjawab pertanyaan yang kamu buat. Perhatikan gambar magnet ini dan buatlah pertanyaan sesuai dengan gambar yang Ibu tampilkan. Selanjutnya kamu akan mengenal berbagai macam magnet. Perhatikan penjelasan Ibu, ini adalah macam-macam magnet. Ini adalah magnet batan, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Setelah mengamati dan mencoba berbagai macam magnet, jawab pertanyaan berikut pada buku tugas masing-masing. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batuan yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Kutub-kutub magnet. Saat ini ada banyak benda dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan magnet. Pengeras suara seperti speaker di radio, bioskop, ataupun ponsel, layar TV, kaset, kompas, pengunci pintu pada lemari kaca dan kayu, serta penutup kotak pensil dan kotak hadiah merupakan contoh-contoh dari penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan, ini adalah gambar kompas yang menggunakan magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sering kita menjumpai magnet yang bertulis N dan S. N merupakan kutub utara magnet. Itu singkatan dari North, yang berarti utara. Sedangkan S, kutub selatannya, singkatan dari South, yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda, ladam, dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Yang ini ya yang dimaksud dengan kutub-kutub magnet. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir atau pendaftaran.
Sebelumnya, ayo kita berdiskusi tentang pertanyaan ini. Apa itu formulir? Apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Apa saja jenis formulir yang kamu ketahui? Diskusikan jawabannya secara berkelompok dan tuliskan kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Amati dan bacalah contoh-contoh formulir berikut. Perhatikan formulir A, formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Di bagian pertama, tertulis identitas diri. Identitas diri terdiri dari nama lengkap, umur, kelas, alamat. Alamat terdiri dari kota, kode pos, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar. Yang kedua, kalian tulis di sini jenis lomba yang akan diikuti. Terus di bawahnya tertulis tanda tangan dan nama lengkap. Catatan, formulir yang sudah ditandatangani diserahkan kepada panitia di masing-masing stand. Ini adalah formulir yang kedua. Sedangkan formulir yang kedua, formulir B, tentang formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Terdiri dari identitas diri, nama lengkap, umur, kelas, nomor induk siswa, NIS. Yang kedua, jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Terdiri dari pilihan pertama dan pilihan kedua. Tanda tangan dan nama lengkap. Catatan, formulir yang sudah ditandatangani serahkan kepada guru kelas. Setelah kalian mengamati kedua formulir tersebut, maka jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks, kemudian diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Apa tujuan dari formulir A? Apa tujuan dari formulir B? Mengapa formulir itu kita butuhkan? Kapan kita mengisi formulir? Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Dan jawablah pertanyaan berikut ini di buku tugas masing-masing. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami? Dan apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham tentang pembelajaran hari ini? Demikianlah pembelajaran kali ini. Sekianlah pembelajaran hari ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.